Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali di daring pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin, Allahumma amin. Dan semoga juga kita di pagi hari ini diberikan kesehatan, sehingga kita bisa dengan tenang untuk belajar di daring ini. Anak-anakku SMP Anak Bangsa Cerdas kelas 7 yang saya cintai, dimanapun kalian berada. Di pagi hari ini kita mempelajari baca tulis Al-Quran. Yang minggu kemarin kita sudah mempelajari makhorijul huruf. Dari makhorijul huruf yang lainnya, yaitu al-halqi, al-khayshum, dan lain sebagainya, kita sudah mempelajari semua. Nah, di pagi hari ini kita berganti materi, yaitu tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita membuka buku dulu di buku kalian masing-masing LKS, yaitu pada halaman 14, halaman 13, dibuka semua buku LKS-nya, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Hukum nun sukun atau tanwin itu dasar dari hukum-hukum baca tulis Al-Quran yang lainnya. Nah, tentunya kalian semua insya Allah sudah mempelajari semua di SD atau di TPQ atau di Madin di desa-desa kalian. Insya Allah kalian sudah paham semua, sudah mempelajari semua. Nah, di pagi hari ini kita hanya mengulang saja, mengingat-ingat kembali dari pelajaran yang telah kalian pelajari yang dulu, atau mungkin yang belum pernah mempelajari. Nah, di pagi hari ini kita pelajari bersama. Pengertian nun sukun atau tanwin. Nun sukun itu juga dinamakan nun sakinah atau nun mati yang tidak bisa dibaca. Ya. Jadi nun mati atau nun sukun. Nah, yang kedua adalah tanwin. Tanwin itu tentunya kalian sudah paham semua. Tanwin yaitu an, in, un. Kalau bisa kalian lihat ya di contoh pada halaman 13 yang di sebelah kiri itu kan ada tanwin, contohnya fathatain. Nah, jadi ada garis double 2 itu, slide 2. Kalau fathatain jelas di atas, kalau kasroten berarti di bawah double slide-nya. Nah, kalau domaten berarti pelengkung itu 2. Nah, tentunya kalian paham ya, insya Allah kalian paham. Nah, pembagian hukum-hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu juga ada pembagiannya, macam-macamnya. Seperti yang makhorijul huruf itu juga ada macam-macamnya. Nah, untuk hukum nun sukun atau tanwin itu juga ada 5. Ya. Jadi nanti ketemunya nun sukun bertemu apa, nanti bisa dibaca jelas. Kalau nun sukun bertemu mim, nanti beda lagi. Karena nun sukun kalau bertemu huruf hijaiyah
itu nanti hukumnya akan berbeda-beda. Ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca samar, ada yang dibaca membalikkan, ada yang dibaca dan lain sebagainya. Begitu juga tanwin. Ya, jadi tanwin itu juga nanti kalau bertemu huruf hijaiyah yang lainnya itu juga akan berbeda-beda cara membacanya. Ada yang dibaca jelas juga, ada yang juga mendengung, ada yang juga samar-samar. Nah, hukum bacaan sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama adalah izhar halqi. Nah, kalau izhar halqi ini cara membacanya itu dibaca dengan jelas, tidak ada yang bindeng, tidak ada yang samar-samar atau membalikkan. Cara membacanya ialah jelas. Jadi kalau kalian lihat halaman 14 di buku LKS, nah kalau ada nun sukun, kalian tentunya sudah tahu semua ya nun sukun itu bagaimana. Nun ada lingkarannya itu berarti nun sukun. Nah, macam-macam huruf izhar itu ada 6. Hamzah, ha, ain, kho, ha, dan ghin. Dilihat bukunya halaman 14. Nah, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang ke-6 tadi, maka cara membacanya itu dibaca dengan sangat jelas. Kalian lihat contohnya pada tabel yang di bawah itu. Nah, yang contoh yang nomor 1 bertemu nun sukun, waman azlama. Nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah, hamzah, maka hukumnya dibaca dengan jelas. Jadi nun sukun dulu dan sesudahnya nun sukun itu ada huruf hamzah atau dan lainnya ha, ain, ghin, kha itu, maka cara membacanya sangat jelas. Nah, contoh yang kedua adalah hurufin harin. Jadi hurufin harin itu juga dibaca jelas. Nah, sebabnya adalah ada kasrotain, sesudahnya kasrotain bertemu dengan huruf salah satu izhar yaitu huruf ha, maka cara membacanya adalah jelas dan lain sebagainya. Contohnya itu ya. Dan selanjutnya adalah ain. Itu juga sama. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf izhar. Ain, kha, ghin. Insyaallah semua di rumah sudah ada yang banyak yang sudah paham. Kita di sini untuk mengulang kembali, mengingat kembali saja ya. Yang materi kedua, karena ini sudah dekat dengan UTS, saya agak percepat. Yang kedua, hukum nun sukun atau tanwin yaitu idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah ini cara membacanya dengan mendengung. Gunnah, yang namanya gunnah itu artinya mendengung. Nah, ini juga sama. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya dibaca mendengung. Nah, kalau mendengung kan ada di hidung. Ya. Huruf-hurufnya idgham bi gunnah ini bisa kita mudah ingat yaitu dengan singkatan yanmu. Ya, ya, nun, mim, waw. Diingat-ingat yanmu. Ya, nun, mim, waw. Nah,
Begitu sama yang dengan tadi izhar, ada nun sukun atau tanwin, setelahnya bertemu dengan huruf, salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya mendengung. Ya, beda dengan kalau dengan izhar tadi dibaca dengan jelas. Kalau idgham bi gunnah, maka cara membacanya mendengung. Contohnya, kita lihat pada tabel yang nomor 1. Wa may ya'sillah. Jadi nunnya itu didengungkan di sini. Ya. Jadi nun sama ya itu mendengung di hidung. Kalau nun yang huruf kedua adalah nun, mim, waw juga sama. Ya, insyaallah kalian semua sudah paham semua. Materi yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Ya. Idgham bila gunnah ini mana ya? Nah, bisa kalian lihat pada halaman 17 idgham bila gunnah. Hurufnya hanya ada 2 saja, lam dan ro. Ya. Nah, idgham bila gunnah ini kebalikan dari idgham bi gunnah. Jadi memasukkannya huruf tadi tidak mendengung dengan tanpa mendengung. Kalau idgham bi gunnah itu memasukkan hurufnya dengan mendengung. Nah, kalau idgham bila gunnah kebalikannya, dengan tanpa mendengung. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, maka cara membacanya dengan tanpa mendengung. Ya. Hurufnya ada 2 saja, lam dan ro. Nah, bisa kita lihat pada tabel contohnya yang nomor 18 pada buku LKS kalian. Yang nomor 1 berarti hurufnya adalah lam. Contoh lam. Fa illam takunu. Jadi tidak ada yang namanya mendengung. Fa illam. Contoh yang kedua adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf ro. Mir rabbihim. Ya, mir rabbihim ghafurur rahim. Jadi beda dengan idgham bi gunnah tadi. Kalau idgham bi gunnah dengan memasukkannya dengan cara mendengung. Nah, insyaallah sampai di sini saja pelajaran hari ini, tidak banyak-banyak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Kalau ada penjelasan dari saya kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan di grup WA. Dan saya juga mohon maaf karena ada keterbatasan cara menyampaikan pelajaran ini, tidak ada PowerPoint-nya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kedepannya bisa mengikuti UTS dengan lancar. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.